Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh, para ustadz, para kiai yang kita tunggu nasihat dan fatwanya. Bersyukur pada kesempatan malam hari ini di pertengahan Rabiul Akhir, Allah mudahkan langkah kita untuk hadir kembali mensyiarkan Masjid Agung Surakarta ini dengan pengajian malam Senin. Semoga langkah kita terhitung pahala kebaikan dan mengurangi dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita doakan, kita sampaikan, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga kepada para sahabat, keluarga beliau ridwanullah alaihim, dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita di Sirah Nabawiyah setelah peristiwa Bai'at Aqabah As-Saniyah. Setelah peristiwa Bai'atul Aqabah As-Saniyah adalah mulai berjalannya para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Karena apa? Karena memang salah satu yang disebutkan di dalam Bai'at Aqabah kedua adalah perjanjian ikrar siap untuk menolong dakwah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka orang-orang Ansor membela keluarganya sendiri. Sehingga itu juga menjadi satu isyarat bahwa memang akan ada hijrah, perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, tentu saja jadi itu terjadi pada mulai, kalau Bai'atul Aqabah As-Saniyah itu kan pada musim haji, jadi bulan Zulhijjah tahun ke-13 Hijriah. Maka mulai gelombang hijrah para sahabat itu diperkirakan mulai pada bulan Safar atau bahkan Muharram. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang akhir-akhir berhijrah. Beliau sudah didahului para sahabat. Beliau bersama Abu Bakar termasuk yang paling akhir berhijrah, dan beliau sendiri berangkat di akhir bulan Safar dengan perjalanan kurang lebih sekitar 9 hari sampai di Kuba. Nanti kita bahas lebih lanjut soal hijrahnya beliau, tapi soal waktunya beliau sendiri berhijrah berangkat di akhir bulan Safar 29 sampai di Kuba 8 Rabiul Awal, dan kemudian barulah tiba di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu bukan hanya tanggal hari lahirnya, miladnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sampainya beliau di Madinah ketika hijrah. Bahkan juga itu adalah tanggal wafatnya beliau, 12 Rabiul Awal. Nah, para sahabat sebelum itu
Tetapi kita tahu proses hijrah itu sendiri itu sesuatu yang berat. Secara internal dari kaum muslimin tentu berat meninggalkan apa-apa yang sudah mereka miliki di Mekah dan juga menjadi tempat lahir mereka, tanah kelahiran mereka, kampung mereka tercinta. Secara internal tentu saja berat. Meninggalkan keluarga sangat mungkin karena belum semuanya tentu keluarganya masuk Islam. Berarti meninggalkan orang-orang yang dicintai. Meninggalkan status sosial. Dan tentu saja meninggalkan aset harta yang mereka miliki. Kekayaan yang mereka miliki untuk berpindah ke Madinah dan tentu saja belum mengetahui bagaimana nanti mereka bisa menjalankan dan meneruskan kehidupan di Madinah. Tetapi tentu saja keimanan yang kemudian menjawab sehingga mereka tetap bersemangat untuk berhijrah. Mereka mendahulukan, memprioritaskan kepentingan untuk menjaga keislaman mereka, menjaga akidah mereka dibandingkan dengan hal-hal tadi yang biasa menjadikan seseorang berat. Keluarga, harta, itu secara internal pasti berat. Bahkan perjalanannya juga berat. Proses perjalanannya juga berat. Dengan jarak sekitar 500 km pada hari ini saja dengan menggunakan bus yang mewah, yang bagus, dengan jalan yang lapang, itu masih membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Walaupun sekarang ada juga kereta dari Madinah ke Mekah bisa ditempuh 3 jam. Dengan perjalanan yang 5 jam saja itu sudah sesuatu yang berat hari ini. Maka pada waktu itu belum ada jalan yang terbentang dan perjalanannya di kisaran sampai 9 ya 10 hari tergantung dengan kondisi dan pemberhentian. Maka berat secara perjalanan. Nah, belum lagi soal eksternal. Apa itu? Gangguan dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, yang mereka sudah mencium bahwa ini para kaum muslimin di Mekah akan berhijrah ke Madinah, dan mereka sangat berkepentingan untuk menghalang-halangi. Karena kalau kaum muslimin berpindah ke Madinah, itu otomatis juga akan membentuk dan membuat sesuatu kekuatan yang akan mengancam eksistensi kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Jadi secara eksternal ada juga hambatan-hambatan dan mereka sudah mengetahui akan rencana hijrah para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka kemudian dalam bab ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih hijrahnya sahabat. Jadi karena hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terakhir, diawali dengan hijrahnya sahabat dan bagaimana suka dukanya sahabat dalam berhijrah, atau bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy berusaha menghalangi para sahabat. Yang kita sering dengar itu kan hijrahnya Umar bin Khattab yang lancar, yang tidak banyak hambatan. Tetapi para sahabat tidak semuanya mendapat kekhususan atau keberanian sebagaimana Umar bin Khattab. Tidak semuanya mempunyai karisma sebagaimana Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ketika berhijrah menyandang senjata lengkap, kemudian tawaf dulu di Ka'bah, setelah itu bikin pengumuman lagi. Pengumuman akan berhijrah. Dan pengumumannya nadanya itu nada yang kuat, berani, bahkan menantang, dengan kata-kata yang kemudian kita kenal, siapa yang ingin anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, silahkan halangi saya, silahkan temui saya. Kurang apa coba bikin pengumuman hijrah seperti ini?
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bagaimana proses hijrah beliau itu menggunakan strategi yang luar biasa, termasuk juga sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab hijrahnya berbeda, dan kemudian memang tidak ada yang akhirnya mengganggu Umar bin Khattab. Walaupun nanti ada sahabatnya Umar bin Khattab yang diganggu. Nanti kita ceritakan sebagai bagian dari bagaimana sih hijrahnya para sahabat, karena sebagian proses hijrahnya, karena yang sering kita dengar tentu adalah perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini Syekh Syafiur Rahman memberikan 3 contoh kisah hijrahnya sahabat. Di antaranya adalah Abu Salamah dan Abu Salamah. Kisah hijrah Abu Salamah awalnya ingin bersama tentu Ummu Salamah dan membawa putranya. Tapi sebelumnya disebutkan di sini bahwa wabada al muslimuna yuhajiruna wahum ya'rifuna kulla dzalika. Jadi kaum muslimin tetap berangkat dan bersemangat untuk hijrah meskipun mereka mengetahui seluruh resikonya. Tadi resiko secara internal, yaitu apa tadi? Meninggalkan semua hal yang mereka cintai, meninggalkan harta. Kemudian resiko perjalanan, yaitu tentu berat di dalam mengarungi perjalanan dari Mekah ke Madinah, dan resiko gangguan dan halangan orang-orang musyrikin Mekah. Tapi mereka mengetahui tetap menjalankan. Wa akhadal musyrikuna yahuluna bainahum wa baina khurujihim. Dan mulailah kemudian orang-orang musyrik berusaha menghalangi keberangkatan mereka. Nah, di antara yang dihalangi ada namanya Abu Salamah. Abu Salamah bersama Ummu Salamah. Kalau kita tahu kemudian nanti pada fase berikutnya Abu Salamah ini wafat, ya, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajara qoblal aqabatil kubra bisanah ala ma qalahu Ibnu Ishaq wa zaujatuhu wa ibnuhu. Falamma ajma'a al khuruj qala lahu asharahu hadihi nafsaka ghalabatna 'alaiha ara'aita sahibatuna hadihi alama natrukuka tasiru biha fil bilad. Yang pertama dihalang-halangi, ada contohnya adalah ketika itu Abu Salamah bersama Ummu Salamah bersama putranya akan berangkat. Ketika sudah siap akan berangkat, keluarga Ummu Salamah datang dan menghalang-halangi dan seolah mengatakan, apa urusannya engkau membawa putri kami? Kalau mau hijrah silahkan saja berangkat, tetapi biarkan putri kami bersama kami. Kami tidak akan meninggalkanmu dan melepaskanmu membawanya ke Madinah. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mencoba menghalangi atas alasan apa? Hubungan keluarga dan kekerabatan. Padahal kalau seorang wanita sudah menikah, tentu haknya sekaligus kewajiban taatnya lebih kepada suami. Maka dihalang-halangi dan sampai pada batas tidak bisa berangkat. Kalau mau berangkat silakan berangkat sendiri, putri kami tinggal saja. Ummu Salamah dihalang-halangi oleh keluarganya. Dan kemudian bagaimana dengan anaknya? Nah, tentu saja anaknya harusnya ikut dengan Ummu Salamah karena masih kecil, membutuhkan riayah, membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif. Nah, ketika sang anak juga akhirnya mau dibawa atau ditinggal bersama Ummu Salamah, datang keluarganya Abu Salamah. Keluarganya Abu Salamah mengatakan la natrukuka ibnana ma'aha idza naza'tumuha min sahibina. Keluarganya Abu Salamah mengatakan, kami tidak akan membiarkan cucu kami bersama kalian, bersama keluarga Ummu Salamah, kalau engkau melepaskan dari ayahnya.
Jadi keluarga Abu Salamah nggak terima juga. Ya sudah, kalau begitu akhirnya mereka rebutan. Akhirnya Ummu Salamah diambil oleh keluarganya, sang cucu putranya Ummu Salamah diambil oleh keluarga Abu Salamah, dan Abu Salamah sendirian berhijrah. Jadi luar biasa ya, mereka menghalang-halangi dengan alasan keluarga, sampai akhirnya yang awalnya mau berangkat bertiga lengkap satu keluarga, kemudian tinggal Abu Salamah yang berangkat. Ummu Salamah kepada keluarganya, dan kemudian sang anak kepada keluarga kakeknya atau keluarga dari Abu Salamah. Nah, tentu saja wa kanat Ummu Salamah ba'da dhahabi zaujiha wa diya ibniha takhruju kulla ghadatin bil abtah tabki hatta tamsa. Makanya Ummu Salamah sedih sekali. Bagaimana tidak bersedih? Sang suami pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, putranya terpisahkan karena bersama keluarga suaminya. Maka apa yang terjadi? Ummu Salamah ini dalam kesedihannya setiap pagi itu pergi menyendiri. Kalau di sini dikatakan al-abtah, semacam seperti pesisir. Ya, pesisir tempat mengalirnya air, ada semacam sungai. Di sana menyendiri, wa tabki hatta tamsa, menangis sampai sore. Wa madha ala dzalika nahwa sanatin, dan itu berjalan selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bayangkan kesedihan seorang ibu, kesedihan seorang istri, kesedihan seorang wanita. Setiap pagi menangis sampai sore menyendiri. Setelah 1 tahun barulah kemudian dari keluarganya mulai merasa kasihan. Ini kelamaan ya Pak ya, setahun baru keluarganya merasa kasihan. Kelamaan ini. Jadi baru setahun akhirnya ada salah seorang keluarganya yang kemudian ala tahrujuna hadil miskinah, dikatakan ala tukhrijuna hadil miskinah farraqtum bainaha wa baina zaujaha wa waladaha. Apakah kalian tidak membebaskan perempuan miskinah ini, sehingga kalian telah memisahkan antara dia dengan suami dan anaknya? Jadi kalau mendengar kalimat miskinah, kalau di dalam bahasa Indonesia atau miskin ya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia mempunyai ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau kalimat miskin mungkin orang yang tidak mempunyai harta ya. Itu secara dalam bahasa Indonesia artinya itu saja. Tapi kalau miskin di dalam bahasa Arab juga diartikan orang yang kasihan, yang layak dikasihani, orang yang mesake. Belum tentu dia tidak punya harta, tetapi kalau kondisinya itu layak dikasihani disebut dengan miskin atau miskinah. Jadi dulu waktu saya awal-awal belajar bahasa Arab, saya kaget waktu ditanya oleh ustadznya, ditanya sudah nikah belum? Ya, saya jawab ya belum. Kata ustadznya miskin gitu. Miskin anta ya kan, saya kan agak karena belum paham ya agak protes ya. Wah, kok saya dibilang miskin, itu kan penghinaan gitu. Miskin anta, ternyata miskin di sini adalah layak dikasihani gitu. Jadi artinya lebih luas dari sekedar tidak punya harta. Maka dikatakan, kenapa engkau tidak membebaskan saja perempuan yang layak dikasihani ini, perempuan yang kesian ini? Siapa tadi? Ummu Salamah, hadhil miskinah. Maka kemudian barulah setelah itu dikatakan ilhaqi bi zaujika in syi'ti. Ya sudah, dikatakan kepada Ummu Salamah, kalau begitu silahkan engkau kalau mau mengikuti suamimu. Nah ini sudah 1 tahun baru dibolehkan. Maka kemudian Ummu Salamah segera menjemput sang putra dari keluarga Abu Salamah, karena memang alasannya untuk boleh bersama-sama dibawa ke Madinah dilepaskan. Tetapi kemudian permasalahannya adalah bagaimana mungkin seorang wanita bersama anaknya ini kemudian menempuh perjalanan 50 kilometer dengan melampaui bukit, padang pasir, dina tidak banyak orang,
maka kemudian dikatakan walaisa ma'aha ahadun, tidak ada bersamanya seorang pun kecuali hanya anaknya sendiri. Maka kemudian ketika sampai di Tan'aim, ya, tempat kita mengambil miqat kalau mau ikhram, kalau mau umroh lagi, maka ketika di Tan'aim bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Ketika mengetahui ba'da'an arafah halaha, ketika mengetahui kondisinya bahwa dia akan berhijrah, maka kemudian ditemani, didampingi, kemudian sampai ke arah Madinah. Jadi dijaga sampai ketika falamma nadhara ila Quba, sampai ketika daerah Quba, kemudian Utsman bin Thalhah ini mengatakan zaujuka fi hadil qaryah fa'adkhiliha ala barakatillah. Suamimu ada di kampung ini, di Quba, maka masuklah ke kampung tersebut dan semoga Allah memberkahi. Summa in sarafa raji'an ilal Makkah. Kemudian sahabat Utsman bin Thalhah ini kemudian pulang kembali ke Mekah. Jadi luar biasa ya. Jadi mengetahui ada kondisi kaum muslimah yang akan berhijrah sendirian, diantarkan, dijaga, ditemani, selesai sampai di Quba, kemudian disuruh masuk bertemu suaminya dan dia pulang langsung ke Mekah. Ini luar biasa ya. Pada hari itu belum ada Gojek, belum ada Grab ya, belum ada Gokar ini. Ini murni karena kepedulian, murni karena kasihan, murni karena penghormatan. Ya, jadi sesuatu yang berat sekali, perjalanan jauh luar biasa. Tinggal dijaga, diantar, setelah itu pulang kembali ke Mekah. Ini adalah gambaran salah satunya tadi bagaimana kaum musyrikin berusaha menghalang-halangi sahabat yang berhijrah, bisa saja mengatasnamakan kekeluargaan tadi. Keluarga Ummu Salamah menolak, keluarga Abu Salamah juga tadi menolak, mengatasnamakan keluarga. Kemudian yang lain ada namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tentu kalau dari namanya dia adalah seorang perantau di Mekah. Namanya adalah Ar-Rumi, berarti dari Romawi. Maka ketika ingin falamma aradal hijrah qala lahu kuffarul Quraisy. Dikatakan orang-orang Quraisy ketika tahu sahabat ini mau hijrah segera didatangi. Lalu mengatakan, kamu datang ke sini karena dia perantau. Kamu datang ke sini dalam kondisi terhina dan juga dalam kondisi miskin, nggak punya duit, nggak punya harta. Fakasura maluka indana fabalagta alladhi balagta summa turidu an tahruja bimalika wa nafsaka. Kemudian kamu datang dalam kondisi miskin, terhina, nggak punya apa-apa. Kemudian di Mekah ini kamu bisa mendapatkan banyak kekayaan. Sekarang tiba-tiba ingin meninggalkan Mekah dengan hartamu dan jiwamu, jadi dihalang-halangi. Wallahi la yakunu dzalik. Demi Allah tidak mungkin itu terjadi. Kalau tadi menghalangi atas nama hubungan keluarga, kalau sekarang kalau perantau kan nggak punya keluarga, nggak bisa dihalangi. Dihalangi pakai atas nama apa? Wong dia dari Romawi, perantau, nggak ada keluarganya, maka dihalangi atas nama apa? Hartanya. Kamu dulu datang miskin, sekarang banyak duit, keluar, kok enak banget ya? Maka kemudian Suhaib mengatakan, ara'aitum in ja'altu lakum mali atakhalluna sabili qalu na'am fa inni qad ja'altu lakum mali. Lalu ditawarkan negosiasi, namanya urusan harta, ya pakai urusan harta. Suhaib mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau aku tinggalkan hartaku bagi kalian, apakah kamu akan membebaskanku, melepaskanku ke Madinah? Mereka mengatakan, "Na'am, iya." Ya sudah, kalau begitu aku tinggalkan hartaku untuk kalian. Ini kalau zaman kita ini kan urusan begal ya. Harta apa nyawa ini kan? Ini kan urusannya harta apa nyawa ini. Jadi kalau hartanya ditinggal boleh pergi ini.
Maka ketika ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, Robiha Suhaib, sungguh Suhaib telah beruntung dengan perdagangannya. Atau itu sudah benar, yang ia lakukan sudah benar, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan akidahnya, meskipun harus meninggalkan hartanya. Jadi bukan hanya soal keislaman para sahabat, tetapi bahkan juga mereka mempermasalahkan soal harta. Jadi kalau hartanya ditinggal, silahkan. Berarti kan tidak sepenuhnya semangatnya menghalang-halangi hijrah itu faktor ideologi semata, tetapi juga faktor ketika ada harta yang ditinggal, ya sudah, silakan hijrah kalau begitu. Maka ini salah satu bukti dan salah satu inspirasi bagaimana Suhaib memprioritaskan dalam mendahulukan keyakinannya, mendahulukan akidahnya, bahkan dengan mengorbankan hartanya sebagai pelajaran dari satu prioritas. Kemudian juga selain kisah Suhaib Ar-Rumi, ada juga kisah namanya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Jadi sebenarnya ketika Umar bin Khattab berhijrah itu, ketika keluar beliau sendirian, ketika beliau menyampaikan tantangan kepada Quraisy dan tidak ada yang menjawab, betul itu beliau sendirian. Ketika keluar dari Mekah dan berhasil keluar dari Mekah, tidak ada yang berani menghalangi. Tetapi ketika sudah di luar Mekah, beliau berjanji sebenarnya bersama dua sahabat yang lain untuk berangkatnya bareng-bareng. Artinya dalam perjalanan juga butuh teman. Nah, dua temannya itu yang janjian di luar kota Mekah menuju Madinah itu adalah Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il. Tetapi ternyata ketika mereka sudah menentukan tempat dan waktu janjian, yang Hisham bin As itu tidak bisa berangkat, berarti sudah dihalangi oleh keluarganya, nggak jadi berangkat karena dihalangi oleh keluarganya, sudah diisolasi ya, sudah ditangkap oleh keluarganya. Maka tinggal berdua, yaitu Umar dan Ayyas, berangkat untuk menuju Madinah. Tetapi apakah sudah tidak ada halangan? Dikatakan walamma qadima al-bani Madinah wa nazala bi Quba qadama Abu Jahal wa akhuhu al-Haris ila Iyas. Ketika sampai di Quba, ternyata Ayyas ini itu disusul oleh Abu Jahal dan saudaranya namanya Haris, yang kemudian memberitahukan. Dikatakan inna ummaka qad nadarat alla yamussa ra'saha mistun wala tastadilla bisyamsin hatta taraka faraqti laha. Jadi Abu Jahal bersama saudaranya mendatangi Ayyas yang ketika itu baru sampai hijrah sampai Quba bersama Umar bin Khattab. Apa katanya? Ibumu itu bernadar, ibumu sedih melihat keberangkatanmu, lalu bernadar tidak akan menyisir rambutnya dan tidak akan berteduh di bawah sinar mentari, artinya akan panas-panasan sampai melihat putranya kembali, sampai melihatmu kembali. Nah, coba siapa yang tidak bersedih ya kalau mendapat kabar seperti itu. Sebagai seorang anak yang dikenal sayang kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya, ketika berhijrah tiba-tiba mendapatkan informasi ibunya sedih, ibunya marah dan mengancam tidak akan menyisir rambutnya lagi dan tidak mau berteduh dari matahari, artinya mau panas-panasan. Jadi kalau dikatakan tidak akan menyisir rambutnya, itu kalau kita mungkin nggak kebayang ya maksudnya apa gitu. Kan biasa saja, tapi kalau di dalam kebiasaan orang Arab waktu itu yang namanya menyisir rambut suatu kebutuhan agar rambutnya menjadi lebih baik, agar rambutnya menjadi, kalau kita tidak banyak kotorannya, lebih rapi, suatu kebutuhan, makanya menjadi nazar. Dan setelah itu Ayyas ini tentu terketuk hatinya
Tetapi Umar bin Khattab itu punya insting yang berbeda, punya firasat. Dia mengatakan, wahai Ayas, wallahi in yuridukal qaum illa liyaftinuka an dinika fahdarhum. Liyuftinuka an dinika fahdarhum. Wahai Ayas, hati-hati. Mereka ini berdua datang, kira-kira ingin memfitnahmu. Sesungguhnya ingin menangkapmu, ingin mengembalikanmu. Jadi katakan, fa wallahi lau ada ummuka alqamal, dikatakan demi Allah, kalau ibumu nanti pada saatnya memang sudah saatnya menyisir rambut, pasti akan menyisir rambutnya. Kalau ibumu sudah kepanasan, nanti pasti akan berteduh. Jangan takut. Mereka ini hanya membuat-buat saja, mengarang-arang saja, ingin memfitnahmu. Sudah diberitahukan oleh Umar bin Khattab satu peringatan, tetapi Ayas masih ingin terus kembali ke Mekah, dan alasannya dengan juga ingin mengambil hartanya yang ketinggalan. Jadi punya alasan lagi. Ini karena dialog dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, kamu tahu wahai Ayas, aku ini orang yang memiliki harta. Jadi gak usah repot-repot kamu kembali ke Mekah mengambil hartamu. Di sini aku akan bagi hartamu denganmu. Sudah dua diperingatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi sudah diberikan solusi seperti itu, Ayas tetap ingin pulang menemui sang ibu. Tetap ingin pulang. Maka akhirnya Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat menasehati. Amma idza qad fa'alta ma fa'alta khud naqati hadihi fa innaha naqah najibah dalul falzim dhahriha fa in rabaka minal qaum raibun fanji alaiha. Akhirnya yang ketiga, Umar bin Khattab hanya bisa membekali dengan seekor unta yang tangguh, yang bisa berlari cepat atau berjalan cepat. Sudah, kalau engkau memang tetap ingin kembali ke Mekah, ya sudah, silahkan, tetapi ya dikatakan bawalah ontaku ini. Dia onta yang cepat, onta yang tangguh, sehingga nanti kalau engkau merasa ragu, ternyata orang-orang ini menipumu, segeralah kembali dengan onta ini, mereka tidak akan bisa mengejarmu. Tetapi Umar bin Khattab juga berwasiat, fa'alzim dohraha, tetaplah berada di atas onta ini. Jadi sudah tetap di atas onta, gak usah turun-turun, gak usah macam-macam. Dan akhirnya Ayas kembali ditemani dengan tadi Abu Jahal dan Haris yang menjemputnya. Di tengah perjalanan tidak berapa jauh, Abu Jahal mengatakan bahwa sesungguhnya ontaku ini kepayahan, nggak bisa berjalan dengan baik. Lalu meminta untuk mau membonceng untanya Ayas. Bagaimana Ayas kalau aku membonceng ontamu? Maka akhirnya kemudian Ayas mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa. Padahal tadi sudah diberitahukan. Maka kemudian Ayas ketika berhenti, dia turun dari onta tersebut, langsung ditangkap oleh Abu Jahal dan Haris. Maka posisinya setelah itu sebagai tawanan, ditangkap, diingkat, naik onta sampai ke Mekah, kemudian ditawan di sana bersama keluarganya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kuatnya firasatnya Umar bin Khattab. Sudah mengingatkan, ini orang-orang ini hanya ingin menipumu ini. Bahkan sudah diingatkan supaya jangan turun dari onta. Ternyata turun, dan benar ketika turun ditangkap. Jadi banyak cara dari orang-orang musyrikin Quraisy yang intinya mereka ingin menahan dan menghalang-halangi para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Ada yang menggunakan tadi atas nama keluarga, ada yang menghalang-halangi dari sisi harta, dan ada juga yang bahkan sampai melakukan strategi menipu, bahkan sampai menjemput ke Madinah. Jadi luar biasa upayanya. Sampai di Madinah, sudah sampai Madinah dijemput dengan menggunakan tipu daya sebagaimana terjadi kepada Ayas bin Abi Rabi'ah.
Maka bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa bayangkan kalau dengan para sahabat saja mereka berupaya luar biasa untuk menghalang-halangi, apalagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka sangat-sangat ingin mencegah keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika itu, ketika orang-orang sahabat sudah mulai berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq itu sengaja juga untuk tidak berhijrah dulu, dengan berharap nanti akan diajak berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tahu bahwa Rasulullah pasti berhijrah, tetapi akan menunggu saat yang tepat sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan kecerdasannya itu beliau sudah menyiapkan dua tunggangan yang kuat yang sudah disiapkan khusus untuk mereka berhijrah berdua. Jadi sambil menyiapkan, sambil menunggu kondisi yang tepat, Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan kendaraan bagi Rasulullah SAW dan juga bagi Abu Bakar nanti ketika waktu yang tepat untuk berhijrah. Walaupun nanti kisahnya ketika Rasulullah mengetahui hal itu, Rasulullah nggak mau kalau diberikan begitu saja. Rasulullah ingin membayar harganya. Jadi bukan berarti kemudian dengan adanya tawaran fasilitas gratisan begitu kemudian beliau senang, enggak. Walaupun beliau juga tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq niatnya tentu ikhlas luar biasa. Tetapi Rasulullah mengatakan tidak. Saya akan bayar harganya, dan kalau perlu bayar harga aslinya. Ya, karena tentu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq tidak mau dong mengambil keuntungan dari Rasulullah. Dan Rasulullah juga tahu hal itu, maka beliau mengatakan ya sudah, kalau nggak mau saya beli, minimal saya ganti sesuai harganya dulu. Tidak ada keuntungan sama sekali. Maka ini artinya saling memahami ya, antara Abu Bakar As-Siddiq yang ingin berbuat baik, kebaikan kepada Rasulullah SAW, dengan juga Rasulullah memberikan contoh kepada kita dengan semangat kemandirian. Tidak ingin hanya dilayani begitu saja, tetapi ingin juga bahkan membeli dari tunggangan yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana kondisi orang-orang musyrik Quraisy ketika mengetahui bahwa para sahabat sudah mulai berhijrah dan berpindah ke Madinah, dan itu sudah mulai terasa ketika mereka mengetahui sebagian besar sahabat sudah berhijrah. Walamma ra'al musyrikuna anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad tajahazu wa kharaju, dikatakan ketika orang-orang musyrik mengetahui sahabat Rasulullah telah keluar bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan istri mereka, bersama dengan harta mereka menuju ilal Aus wal Khazraj, asabathum ka'al ka'abah wal huzn. Mereka kemudian merasa gelisah, sedih. Mereka merasa tegang, takut, karena dengan perpindahan tersebut maka akan mengancam eksistensi kehidupan baik sosial maupun kehidupan keagamaan di Mekah. Bagaimana tidak? Karena sebagian besar mereka tentu orang-orang yang mempunyai posisi, orang-orang yang mempunyai perdagangan juga, orang-orang yang mempunyai peranan di Mekah sudah meninggalkan Mekah. Belum lagi ancaman bahwa nanti ketika kaum muslimin itu sudah di Madinah, tentu akan menjadi kekuatan baru yang mengancam kaum kafir Quraisy di Mekah. Maka mereka kemudian merasa tegang, gelisah, takut, sehingga kemudian berupaya untuk bersama-sama mencari solusi. Maka berkumpullah tokoh-tokohnya membicarakan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah perkembangan tersebut. Maka mereka berkumpul
di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Kapan itu? Pada hari Kamis tanggal 26 min syahri Safar. Sanah dikatakan di sini 14 minan nubuwah. Jadi pada hari Kamis bulan Safar tanggal 26. Tahun berapa? Nah, ini kalau tahunnya menggunakan standar tahun awal menjadi nabi itu tahun ke-14. Tahun ke-14. Karena apa? Karena Bai'atul Aqobah itu bulan Dzulhijjah tahun ke-13. Tahun ke-13 dari kenabian. Tapi kalau sudah masuk tahun ke-14 itu sebenarnya sama dengan tahun 1 Hijriah. Jadi bisa dihitung ya. Tahun 14 dari kenabian itu sama dengan tahun pertama Hijriah. Maka di bulan tanggal 26 Safar. Nah ini 26 Safar mereka membuat musyawarah di Darun Nadwah. Nanti tanggal 28 atau 29 itu Rasulullah SAW berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar. Maka mereka kemudian bermusyawarah, dihadiri dengan para tokoh-tokohnya. Tentu saja dikatakan di sini adalah ahtaru ijtima' lahu fi tarihi, termasuk perkumpulan yang paling penting, yang paling berbahaya, yang paling penting bahasanya, dan dihadiri oleh semua perwakilan dari kabilah-kabilah Quraisy. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang dibincangkan pada pertemuan tersebut, insya Allah kita lanjutkan bahasanya dalam pertemuan yang akan datang. Semoga kita mampu mengambil pelajaran, mengambil inspirasi, mengikuti kebaikan-kebaikan, dan semoga kita istiqomah hingga husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.